Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline ikhlas berbagi rela memberi. Ini adalah channel pendidikan yang akan memberikan tips dan trik tentang pembelajaran matematika dan juga tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, untuk kesempatan kali ini Pak Frans akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana kita membuat Google Form pada perangkat HP atau pada perangkat yang berbasis Android. Langkah pertama, kita menuju ke Google Chrome. Selanjutnya kita menuju pada layar kanan atas, di situ ada tanda titik 3. Kita bisa klik di situs desktop, kita kasih tanda centang seperti ini, maka nanti akan muncul tanda centang. Lalu kita telusuri dengan mengetik Google Form. Nah, nanti kita akan diarahkan pada halaman pertama seperti ini. Lalu kita bisa klik Google Form Sign In. Lalu kita memilih Chrome. Nah, nanti kita akan diarahkan pada halaman awalnya seperti ini. Kita akan membuat formulir baru, kita klik tanda plus. Nah, ini adalah tampilan pertama dari formulir baru kita. Ya, kita bisa memberikan judulnya pada bagian atas, pojok kiri atas. Pada formulir tanpa judul, kita klik di situ. Lalu kita bisa mengetikkan judul formulir kita. Karena ini adalah formulir tentang identitas diri atau data diri, maka di sini Pak bisa memilih judul adalah data diri. Selanjutnya kita klik pada bagian formulir tanpa judul. Apa yang terjadi? Maka otomatis akan sama dengan judul formulir itu sendiri. Selanjutnya kita bisa masukkan deskripsi formulir, silakan bebas. Di sini misalnya Pak Frans memilih kalimat mohon diisi dengan data yang sebenarnya. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita harapkan dijawab oleh responden kita. Data-data yang kita butuhkan, karena ini adalah formulir tentang data diri, maka pertanyaan pertama adalah bisa adalah nama panjang. Oke. Nah, ini adalah teks jawaban singkat. Kalau misalnya tidak muncul, coba perhatikan sini, ada teks jawaban singkat. Kalau misalnya tidak muncul, kita bisa arahkan pada bagian ini, ya, kita bisa klik seperti ini. Nah, di sini akan ada muncul pilihan-pilihannya, ya, jawaban singkat. Selanjutnya, ini adalah pertanyaan yang wajib dijawab, maka kita bisa klik bagian ini, aktifkan supaya ini menjadi pertanyaan yang wajib dijawab oleh responden kita. Selanjutnya kita akan menambahkan pertanyaannya. Kita menuju pada bagian kanan, ada tanda plus, ya, kita bisa klik ini untuk menambah pertanyaan. Oke, sudah muncul. Setelah nama panjang, maka berikutnya nama panggilan. Nama panggilan, ya, dalam bentuk teks jawaban singkat. Lalu ini adalah pertanyaan yang wajib dijawab, kita bisa centang seperti ini, ya, bisa aktifkan, lalu tambah lagi pertanyaannya sesuai kebutuhan kita. Setelah nama panggilan, misalnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, ini adalah bentuk pilihan, maka kita bisa memilih di sini. Bisa bentuk pilihan ganda, kotak centang, atau drop down. Kalau pilihan ganda berarti responden kita hanya boleh memilih satu dari pilihan yang tersedia. Kalau kita memilih kotak centang berarti responden kita boleh memilih beberapa pilihan yang kita siapkan. Karena ini berkaitan dengan pilihan jenis kelamin, maka kita memilih opsi pilihan ganda. Oke, kita masukkan jenis kelamin yang pertama adalah laki-laki. Lalu yang kedua adalah perempuan. Selanjutnya kita aktifkan menjadi pertanyaan yang wajib diisi. Kita tambahkan pertanyaan baru.
Misalnya kita pingin responden kita atau pingin mengetahui informasi tentang berat badan dari responden kita. Kita bisa tambahkan pertanyaan berat badan, lalu bisa kita masukkan satuannya dalam kilogram, sehingga responden kita cukup menjawab angka tanpa perlu menuliskan satuan. Lalu aktifkan menjadi pertanyaan wajib, kemudian tambah pertanyaan. Berikutnya misalnya adalah tinggi badan, ya, tinggi badan menjadi pertanyaan atau jawaban singkat. Aktifkan menjadi jawaban yang atau pertanyaan yang wajib dijawab. Dan pertanyaan berikutnya misalnya tentang golongan darah. Golongan darah, ya, golongan darah ini adalah pilihan, ya, kita ambil yang pilihan ganda seperti ini. Kita bisa klik pilihan ganda, lalu golongan darah itu ada beberapa, ya. Yang pertama adalah golongan darah A, kemudian klik tambahkan opsi, ada golongan darah B, kemudian tambahkan opsi golongan darah AB, kemudian tambahkan opsi ada golongan darah O. Lalu jadikan ini sebagai pertanyaan yang wajib dijawab. Kita klik di sini. Oke, kurang lebih daftar pertanyaan sudah seperti ini. Sekarang kita mencoba melihat kira-kira seperti apa wujud dari Google Form kita. Nah, kita menuju kepada bagian yang pojok kanan atas yang ada gambar seperti mata. Kita bisa klik di situ. Nanti kita akan diarahkan ke Chrome. Kita bisa pilih Chrome-nya. Nah, ini adalah bentuk atau Google Form yang akan diterima oleh responden kita nanti. Nah, kita bisa mengubah temanya misalnya supaya tampilannya bisa lebih menarik. Kalau kita mau mengubah tema, kita bisa kembali ke bagian atasnya yang pada bagian kiri yang gambar seperti mata. Yang bagian ini, teman-teman. Nah, ini adalah settingannya. Kita bisa pilih gambar untuk headernya, tema atasnya nanti. Nah, temanya itu banyak, bisa tema tentang kantor dan sekolah, ilustrasi, ulang tahun, dan seterusnya. Kita bisa pilih salah satu. Misalnya Pak Frans memilih gambar yang ini. Setelah itu sisipkan. Lalu ini latar belakang, font, silakan dipilih sesuai selera. Misalnya warna latar belakang seperti ini. Kalau sudah sesuai, kita bisa klik tanda silang. Oke, kita bisa cek kembali kira-kira sudah ada perubahankah di bagian ini. Preview kembali. Nah, bentuknya akan sudah seperti ini. Oke, kalau sudah yakin, sekarang kita setting di bagian setelan, ya, pertanyaan jawaban. Kita menuju ke bagian setelan. Oke, ke settingnya kita menuju ke jawaban, teman-teman. Ini menjadi penting, ya, jawaban. Kita bisa klik di jawaban. Lalu di situ ada batasi ke 1 jawaban. Jadi kita bisa aktifkan. Nah, ini supaya apa? Supaya satu akun hanya boleh memberikan 1 jawaban. Kalau bagian ini tidak kita batasi, maka satu akun dia akan bisa menjawab beberapa kali. Dan kalau itu terjadi, berarti data kita bisa memunculkan data ganda. Nanti kita akan kesulitan sendiri dalam bagian mengolah data itu. Oke, kalau ini sudah, maka kita akan menemukan linknya, ya, link yang akan kita bagikan kepada responden kita. Untuk mendapatkan linknya, kita menuju ke bagian kanan atas. Di situ ada logo kirim di situ. Kita bisa klik kirimnya. Nah, ini adalah linknya, ya. Satu Google formulir itu 1 link. Lalu kita bisa klik yang bagian tengah di sebelahnya map itu. Kita bisa klik di sini. Nah, ini adalah link kita, sangat panjang, teman-teman. Nah, kita bisa pendekkan dengan memberi centang pada bagian perpendek URL. Setelah itu kita klik salin. Nah, kalau sudah salin, kita bisa klik di tanda silang pada bagian kanan atas. Nah, selanjutnya kita bisa
membagikan link itu kepada responden kita ya. Kita bisa berikan link itu kepada responden kita melalui WA atau melalui sosial media lainnya. Coba kita lihat jawabannya. Masih kosong, masih menunggu jawaban. Oke, kita coba memberikan atau mengirim linknya lagi ya melalui WA. Misalnya Pak mengirim salah satu link ke salah satu kotak Pak Frans, kemudian akan diisi oleh responden kita, nanti akan diarahkan. Ini adalah perangkat yang digunakan oleh responden kita. Misalnya dia akan mengisi namanya Christian DL misalnya. Lalu nama panggilannya adalah Christian. Jenis kelamin adalah laki-laki, berat badan misalnya 40 kg, lalu tingginya adalah 130 cm, kemudian golongan darah O, lalu bisa klik kirim. Ya, ini oleh responden, maka di sini akan ada pesan jawaban Anda telah direkam. Kemudian bagaimana kita akan mengecek ya, mengecek hasil yang sudah diisi oleh responden. Maka kembali ke langkah yang tadi, kita kembali ke Google Chrome ya, lalu pastikan masih dalam situs desktop. Kalau misalnya belum tercentang, maka wajib kita centangkan kembali. Selanjutnya kita kembali sign in ke Google Form-nya, kembali ke Google Form. Lalu seperti langkah awal ketika kita membuat ya Google Form sign in, lalu aktifkan pakai Google Chrome dan kita membuka. Ini adalah formulir baru kita tadi, data diri terakhir kita buka tadi jam 12:55. Kita buka kembali pakai Google Chrome. Nah, kita akan melihat sudah ada jawaban di sini. Oke, ternyata sudah ada satu jawaban. Kita bisa cek jawabannya. Nah, jawab oleh Christian DL, nama panggilan Christian, jenis kelaminnya berwarna biru, berarti laki-laki. Kemudian berat badan 40 kg, kemudian tinggi badan 130 cm, golongan darah berwarna hijau, berarti O. Atau kita bisa melihat dalam Google Spreadsheet-nya. Nah, teman-teman bisa klik yang warna hijau yang ada tanda seperti tanda plus atau tanda salib. Kemudian kita bisa klik buat, teman-teman ya. Nah, di sini buat. Klik buat, maka kita akan diarahkan ke Google Spreadsheet. Buka pakai Google Chrome kembali. Nah, kita menunggu, kita diarahkan ke Google Spreadsheet. Ini adalah Google Spreadsheet-nya, teman-teman. Jadi berapapun nanti responden yang masuk akan terus tercatat ke bawah ya. Ini data terakhir kita terima tanggal 27 Maret tahun 2022 jam 12:57,03 ya. Lalu pengisinya adalah Christian DL, kemudian nama panggilannya Christian, jenis kelamin laki-laki, berat badannya 40 kg, tinggi badan 130, golongan darah O. Jadi itu adalah bagaimana kita melihat data yang sudah diisi oleh responden. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana kita membuat, kemudian mengatur temanya ya, lalu menemukan link, membuat link, mengirimkan link, lalu juga bagaimana kita melihat hasil dari jawaban responden kita. Mudah-mudahan bermanfaat.